Hai guys, kembali lagi bersama gua di review movie. By the way, apa kabar para vlogger tereksis antara dunia dan akhirat? Semoga kalian bisa secepatnya trending ya. Tak lupa juga review movie selalu mengingatkan hati-hati jika ngevlog di tempat-tempat baru, karena bisa saja tempat-tempat yang kita kunjungi memiliki misteri yang harusnya nggak kita orek-orek, karena memang bukan koreng ya. Seperti pada kesempatan kali ini, gue mau mereview sekaligus membahas sebuah kisah mengerikan dari sebuah rumah tua yang tenggelam di dalam air yang sangat dalam. Film ini berjudul The Deep House 2021, sebuah teror menakutkan dari sebuah misteri rumah tenggelam. Film yang satu ini akan memberikan sensasi pengap di bawah air. Dan yang lebih mengerikan, udah mah pengap diuber-uber sesuatu lagi. Penasaran? Kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan langsung subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari review movie. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang vlogger yang bernama Ben dan Tina. Mereka adalah sepasang kekasih yang selalu meliput tempat-tempat eksotis guna diupload di situs Nooksroom. Dan kali ini mereka sedang berada di sebuah bangunan tua bekas rumah sakit. Setelah mengecek ke seluruh bangunan, Ben merasa bahwa tempat ini kurang menarik untuk dijadikan konten. Mana nggak ada setannya lagi. Kemudian dia mengajak Tina untuk mendatangi sebuah danau terpencil yang sebelumnya sudah dia rencanakan. Di keesokan harinya, Shin beralih ke sebuah rumah. Rumah siapa tuh? Lah pasti udah pada tahu kan? Dan pada saat itu, dua petualang ini bersiap untuk menuju destinasi selanjutnya. Terlihat Tina pun merasa gugup karena kali ini dia harus menyelam di sebuah danau terpencil. Namun Ben, seorang penyelam yang handal, berusaha menenangkan dan menyemangati pacarnya itu. Setelah perlengkapan siap, berarti film pun baru dimulai. Singkat cerita, mereka pun tiba di danau yang katanya sangat rahasia itu. Namun Ben terlihat kecewa karena danaunya malah banyak pengunjungnya. Karena sudah terlanjur datang, Tina mengajak Ben untuk membatalkan saja dan liburan di tempat ini. Akan tetapi Ben terus mengeluh karena akhir-akhir ini videonya sudah sepi penonton. Lalu Tina pun melihat Ben yang sedang mengobrol dengan seorang pria. Tina pun penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah obrolan singkatnya, Ben pun kembali dengan wajah yang terlihat sumringah. Dia pun menceritakan perbincangannya dengan pria bernama Pierre itu, di mana menurut Pierre mereka tidak akan menemukan hal menarik di dasar danau ini karena cuma ada reruntuhan desa yang terendam banjir sebelum kawasan ini menjadi danau. Kemudian dia pun ditawari Pierre untuk mendatangi bagian danau yang terisolasi. Singkat cerita, Pierre pun menunjukkan lokasi di mana tempat itu berada. Di sepanjang perjalanan, Pierre menceritakan tentang awal mula terbentuknya danau buatan tersebut. Dia pun mengatakan bahwa mereka harus berjalan kaki sebelum sampai ke bagian danau yang tersembunyi di tengah hutan itu. Setengah jam berlalu, mereka pun menyusuri hutan dengan berjalan kaki. Dan hingga pada akhirnya mereka pun tiba di lokasi. Tanpa berlama-lama, Ben dan Tina pun mempersiapkan peralatan selam dan sebuah drone canggih guna mendukung kegiatan mereka. Sementara itu, Pierre, si warga lokal ini, hanya menunggu sambil memperhatikan kesibukan pasangan ini. Kemudian Pierre mengatakan kepada mereka untuk mengikuti sebuah tangga di dasar danau, karena cuma itu satu-satunya petunjuk agar dapat menemukan rumah besar di bawah sana. Saat semuanya berjalan dengan baik, petualangan pun dimulai. That guy gave me the creeps. I hear you. Wow, it's a rover. Melihat mobil di dasar danau, mereka pun tahu bahwa dasar danau ini dulunya memiliki peradaban. Di tengah banyaknya ikan-ikan air tawar seperti jair, nilem, betok, dan lele, tangga yang dikatakan Pierre pun terlihat.
Dan saat berada di dalam kedalaman 30 meter, mereka berhenti di sebuah gerbang utama. Lalu mereka menemukan benda-benda aneh yang seperti jimat pelindung. Tak cuma itu, mereka pun melihat papan larangan untuk memasuki kawasan rumah itu. Akan tetapi, demi konten mah bodoh amat, mereka pun mengabaikan larangan tersebut. Karena pintu sulit dibuka, mereka pun mencari jalan lain. Saat seluruh pintu terkunci, mereka pun menuju sebuah pintu yang berada di lantai atas. Lalu mereka pun akhirnya menemukan jalan untuk masuk. Dan Ben menggunakan drone terlebih dahulu untuk mengecek keadaan. Dirasa keadaan aman, mereka pun masuk ke dalam ruangan loteng rumah. Kemudian mereka merasa heran karena rumah ini masih memiliki perabotan rumah. Padahal daerah ini sengaja dijadikan danau 50 tahun lalu. Di tengah serunya mengeksplor rumah tersebut, mereka mulai memasuki ruangan lain. Dan seperti biasa, Ben menggunakan drone terlebih dahulu untuk mengecek keadaan. Kemudian mereka menemukan foto dari keluarga Montaignac. Lalu Tina merasa keluarga ini terlihat aneh karena selalu memakai tengkorak sebagai hiasan. Lalu mereka pun lanjut memasuki kamar. Kali ini mereka melihat sebuah boneka yang memiliki simbol setan. Betapa kagetnya mereka saat menemukan dinding bekas cakaran di balik pintu keluar. Tak jauh dari ruangan tersebut, mereka menemukan banyak berita bocah-bocah yang menghilang. Mereka pun semakin yakin bahwa penghuni rumah ini benar-benar aneh. Saat berada di dapur, mereka merasa heran dengan salib yang terpasang di pintu. Kemudian mereka mencari tahu apa yang ada di balik pintu tersebut. Setelah melewati banyak keruhnya air, mereka menemukan banyak perlengkapan video di tempat ini. Betapa kagetnya mereka saat menemukan sepasang jasad manusia yang tergantung. Terlihat mereka pun heran dengan kondisi jasad yang masih utuh. Lalu mereka menemukan sebuah simbol pemuja setan tepat di bawah jasad-jasad ini. Ketika mereka semakin heran, tiba-tiba melihat pintu yang terbuka sendiri. Ben pun langsung mengeceknya. Dan tanpa diduga, di ruangan tersebut Ben menemukan banyak potongan tubuh manusia. Dirasa semakin banyak keanehan, mereka pun panik dan ngaboseh seedan-edannya. Dan tanpa diduga, jendela yang tadi mereka gunakan sudah tertutup tembok. Terlihat Tina pun shock parah karena merasa terjebak di dalam rumah aneh ini. Di tengah kepanikan, Ben berusaha menenangkan pacarnya itu. Lalu, kepanikan Tina pun semakin menjadi saat melihat sosok hantu remaja. Melihat Tina yang semakin takut, Ben mengajaknya untuk mencari jalan lain. Dan anehnya lagi, kaca di sini begitu sulit untuk dijebol. Karena tak ada jalan lain, Tina pun teringat dengan celah tempat penemuan jasad. Tapi sialnya, celah tersebut sangat sempit untuk mereka lewati. Kemudian Tina mengecek lubang di bagian atas jasad tersebut. Ketika panik dan pengap semakin menjadi, kini Tina kaget saat kedua jasad tiba-tiba menghilang. Parahnya lagi, Ben pun menghilang dan tak menjawab panggilan Tina. Dan tanpa diduga, kepanikan Tina pun membuatnya terlibat rantai berkail hingga membuatnya terluka. Lalu Tina memberitahu Ben bahwa kedua jasad tersebut menghilang. Tapi ternyata tanpa diduga, kedua jasad tersebut sudah berada di tempat semula. Saat mereka semakin keheranan, Ben pun penasaran dengan wajah kedua jasad tersebut
yang sepertinya menggunakan topeng penyiksaan dari abad pertengahan. Sungguh gila sekali, tiba-tiba saja kedua jasad itu hidup. Shut the door! Shut the door! Untung saja mereka bisa selamat dari kejaran jasad itu. Kemudian Ben berniat menggunakan cerobong asap sebagai jalan keluar. Lalu dia menyuruh Tina untuk segera prepare guna memasuki lubang tersebut. Sungguh sial sekali, rencana mereka gagal saat longsoran tembok menutupi. Dan sialnya lagi, mereka kini terpisah dan berada di ruangan yang berbeda. Ben! Ben, I'm stuck in the chimney! Di sisi lain, Ben yang masih di ruangan bawah berusaha untuk mencari Tina. Tapi tanpa diduga, mereka pun menemukan sebuah bukti bahwa Pierre sebenarnya merupakan anak dari keluarga Montagnac. Ben pun merasa bahwa mereka sudah ditumbalkan di tempat ini. Tanpa diduga, jasad si wanita itu mendatangi Ben. Saat ada kesempatan, Ben mencoba untuk kabur. Tapi sialnya, jasad si wanita ini berhasil menangkap Ben. Kembali ke Tina, dan betapa kagetnya Tina saat si jasad pria berusaha menangkapnya. Tina pun berenang seedan-edannya. Akhirnya Tina menemukan Ben. Kemudian Ben menyuruh Tina untuk mengikutinya ke ruangan basement. Meskipun Tina ragu, tapi mau tak mau dia mengikuti ajakan pacarnya itu. Sesampainya di sebuah ruangan, Tina pun diperlihatkan sebuah video tentang keluarga Montagnac 50 tahun silam, di mana pada saat itu Montagnac adalah sebuah keluarga yang selalu menculik dan mengorbankan anak-anak di daerah mereka. Mereka pun mencincang tubuh korbannya ini guna dijadikan persembahan iblis pujaan mereka. Hingga pada akhirnya warga pun murka akan kelakuan keluarga Montagnac, hingga keluarga ini pun tewas dieksekusi warga. Akan tetapi Pierre yang masih remaja berhasil selamat dan hidup sampai sekarang. Lalu tiba-tiba, dan tanpa diduga, jasad adiknya si Pierre pun datang. Kemudian Ben yang sudah terpengaruh mengajak Tina untuk mati di tempat ini saja, agar mereka bisa hidup abadi bersama keluarga Montagnac. Keadaan ini pun jelas membuat Tina ketakutan. Tapi sialnya, Tina malah tertangkap Ben. Untung saja Tina berhasil menusuk Ben. Kemudian Ben akhirnya sadar dari pengaruh iblis keluarga ini. Betapa kagetnya Tina saat roh si ABG berhasil membunuh Ben. Kemudian keluarga setan ini pun memburu Tina. Untung saja Tina berhasil terbebas dari kebrutalan mereka. Dengan oksigen yang sudah habis, Tina harus berenang ke permukaan yang berjarak 30 meter lebih. Setelah menghirup oksigen terakhirnya, Tina pun berjuang untuk hidupnya. Rupanya, perjuangan Tina pun untuk sampai ke permukaan telah gagal. Dia pun tewas karena kehabisan nafas. Lalu, seperti biasa dalam film misteri, kematian Tina pun menandakan film sudah berakhir. Di credit scene, kita diperlihatkan dua turis bersama Pierre yang sedang menatap danau itu. Apakah mereka akan jadi korban selanjutnya? Kita pun tidak tahu. Gimana?
Terasa pengap sekali bukan? Keberadaan rumah di dasar danau jelas membuat tamunya merasa pengap. Sementara kesalahan mereka berdua dimulai saat menjebol segel gerbang tersebut. Nah, sekian dari review movie, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, kami tidak lupa untuk selalu mengingatkan bahwa buat kalian yang belum subrek, cepat subrek ke channel kita supaya tidak ketinggalan video menarik yang lainnya dari kita.